Kata si omnya gini sini, katanya kamu udah saya katanya gitu, kamu nggak boleh katanya, kamu harus kamu harus di situ bang. Saya udah langsung, ternyata ya emang usahanya dia itu, maminya itu. Dan kejadian ini tuh bukan di aku doang ternyata bang, di sebelumnya temen dia juga sama. Dan waktu itu temennya dia itu malah udah hukuman dari pekerjaan mami katanya, yang ngajarin anak orang katanya gitu, diajarin suruh tobatan nasuha. Terus dia juga kan nyesel juga karena istilahnya dia udah ya bang, jadi dia mau gimana sih, udah gak ada harapan gitulah, maminya begini, dianya rusak gitu kan, yang mau kejadian. Jadi dicampur, jadi dia iya ada, nya juga ada. Oh, oke. Sekarang makin sakti bang, bener dah. Gue juga aneh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale Jejak Backpacker, satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Tentunya dalam segmen Cublek, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang wanita cantik yang pastinya asal Indonesia. Kali ini beliau datang untuk menceritakan pengalaman lika-liku kehidupannya yang tentunya ada manis, ada pahit, ada sepet, ada berair-airnya juga, ada bernya juga mungkin. Langsung aja kita sapa narasumbernya. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Kak Via. Nama lengkapnya Mbak Via. Mbak Via ya. Mbak Via Patok. Oke. Kak Via, jadi Kak Via ini mau curhat ceritanya ya. Curhat tentang masa-masa dulu ya. Betul. Langsung aja mungkin Kak Via udah siap? Siap. Enggak mau minum dulu? Iya. Nanti aja. Ya, kalau aus minum aja ya. Oke, Kak Via, silahkan seperti apa ceritanya? Oke. Berawal dari tahun 2006 ya. Waktu itu masih sekolah. Dan saya bersahabat dengan dua teman saya ini berarti. Saya, Weni, sama Vika. Kami ini bersahabat dengan baik. Bersahabat dengan baik, gak pernah ada apa-apa gitu kan. Bahkan kami sering nginep bareng gitu. Bergantian tempat nginepnya gitu kan. Nah, terus pada suatu ketika itu kita nginep di rumahnya si Weni ini, yang dimana si Weni ini dia anak seorang yang dibilang mampu lah dibanding kita yang berdua ini ya, karena maminya tuh punya usaha yang mapan lah bisa dibilang begitu ya. Nah waktu itu kita nginep di rumah Weni, ketemulah sama mamihnya ini, ketemu sama mamihnya, disapalah biasalah, say hello gitu kan. Nah terus di rumah itu ternyata cuman Weni sama maminya doang berdua, gak ada siapa-siapa lagi. Rumah segede itu loh bang, posisinya itu rumahnya emang mewah banget gitu kan. Udah ditanya maminya, mau pada nginep kata dia gitu kan. Iya Mi, kata si Weni ini, teman-teman aku mau pada nginep ya katanya, jangan aku terus yang nginep di rumah teman katanya gitu. Terus kata maminya gini, maaf ya Vika kalau misalkan Weni sering nginep di rumah kalian gitu kan, karena Weni di rumah tuh kesepian sendiri gitu, gak ada siapa-siapa, dia anak tunggal, gak ada siapa-siapa katanya. Terus mami juga kan kerja, kata dia jarang di rumah kata dia gitu kan, kata maminya ini. Terus kata kita, iya Mi gak apa-apa gitu kan, namanya sama temen ya udah sih gitu, bareng-bareng aja gitu ya, ganti-gantian nginep. Nah pada waktu itu gantian lah nginep di rumah si Weni ini kan. Terus maminya ngebeliin makanan, ngebelanjain gitu kan. Mungkin kalau zaman sekarang mah GoFood kali ya bang. Kalau dulu kan nggak ada. Udah beli ke depan pesen apa gitu kan. Nah kebetulan di depannya itu kayak suka ada yang lewat gitu, namanya dia jalan alternatif ya. Jadi banyak tukang dagang yang sering lewat gitulah. Udahlah itulah biasalah kita asik ngobrol gitu kan sama si Weni ini di atas nih.
Nah terus maminya tuh bilang begini, mami tinggal dulu ya katanya gitu kan, mami mau ada kerjaan katanya gitu. Terus kita ya udah Mi, tinggal aja kata si Weni itu. Ini teman-teman nginep ya Mi, nanti pulang pagi katanya gitu kan. Terus kata maminya gini, udah nggak apa-apa, senang-senang aja katanya gitu kan. Udah tuh, udah nginep. Nah terus tidurlah seperti biasa bang, bangun pagi gitu ya. Waktu itu pas kebenaran masih hari libur, hari Minggu. Nah terus maminya pulang tuh, udah pada sarapan belum katanya gitu kan. Belum nih kata si Weni gitu kan. Itu katanya mau pada sarapan apa, nanti bisa dibeliin katanya gitu. Tuh terus pada ditanya kan mau pada sarapan apa, dah sarapan bubur aja gitu kan. Udah tuh udah habis pada sarapan. Terus si Vika tuh izin mau pulang duluan karena udah ada janji sama siapa keponakannya mau nyari apa sih namanya ya, nyari kayak souvenir gitu, mau buat ada acara ulang tahun katanya gitu kan. Saya pulang duluan ya katanya gitu, kata si Vika itu. Nah terus aku sama si Wen ini ya udah nggak apa-apa pulang duluan aja gitu kan. Udah tuh si Vika pulang tuh. Nah pas si Vika pulang itu kan aku masih sama si Weni nih kan, masih berdua lah, masih main apa gitu, cerita apa gitu kan. Nah terus maminya bilang gini, Vika kamu diajak sama om ya, sama om kamu katanya nginep di hotel gitu ya. Kamu mau ikut nggak katanya gitu kok, omnya udah mesenin kamu apa kamar gitu kan di hotel. Terus kata si Vika, buat kapan Mi? Buat hari ini kata gitu kan, soalnya lagi ada acara ulang tahun teman mami juga katanya gitu. Udah tuh udah nginep pergi tuh. Terus kata si Weni gini, kamu mau ikut nggak kata si Weni gitu kan. Ikut kemana? Ke hotel. Enggak, aku pulang kataku gitu. Kamu nggak mau ikut katanya gitu, ini kita jalan-jalan loh kata si Weni gitu. Enggak, aku pulang aja kataku gitu kan. Namanya aku nggak pernah bang nginep di hotel, baru nginep di hotel. Nginep di pil aja kan. Udah tuh ya, terus pulang tuh, terus aku pamit pulang lah. Si Weni pergilah, dia mungkin ya jalan-jalan lah sama keluarga, sama omnya gitu kan, ngerayain nggak tau lah apalah gitulah keluarganya kali. Udah, nah terus waktu itu tuh zamannya masih HP apa ya bang? Tahun berapa? Tahun 2006 2007. 2006 2007. Masih HP jadul bang, yang buat SMS doang. 2007. Oh, 3310 ya, ya yang ngetiknya. 3310 itu sebenarnya tahun 2000-an, 2000 berapa ya? Iya pokoknya Udah itulah. keluar. Aku masih pakai HP itu waktu itu ya. Nah terus maminya nelfon kan, Via kamu di mana katanya gitu. Besokannya nih bang, aku di rumah kataku gitu kan. Kamu mau nggak katanya gitu, ikut mami ngejemput si Weni ini. Kemana ya, ke hotel katanya gitu, kata maminya. Ke hotel kataku gitu. Terus aku bilang dong ke mamaku kan, mah aku diajakin maminya Weni nih nginep apa hotel, ngejemput si Weni ini gitu kan. Terus kata mama ya udah pergi aja kata gitu. Toh mama juga udah kenal juga kan sama si maminya si Weni ini kan. Udah tuh ceritanya aku dijemput. Waktu itu kan dia masih pakai mobil itu bang, zaman dulu bang. Apa tuh yang di zamannya 2006 2007 tuh, mobil apa tuh, Kijang. Ya Kijang ya, mobil Kijang ya pokoknya itulah. Udah dijemput sama maminya. Terus aku nggak tahu ya itu, pokoknya di daerah Bogor, itu di daerah Bogor bang, daerah Bogor, daerah kalau nggak salah Cilengsi deh bang, Cilengsi di situ. Terus kata maminya gini, ayo masuk, katanya Weni ada di atas katanya gitu kan. Terus kataku ya nurut aja. Aku begitu masuk ngeliat hotel aja, wah kataku gitu ya. Kayaknya wah banget gitu ya. Ini ada di atas katanya. Kamu tunggu ya katanya di kamar. Ayo mami antar katanya gitu. Udah tuh aku nurut aja. Kamu di sini ya, diam ya. Nanti juga katanya Weninya dateng katanya gitu. Udah ada kali 15 menit bang. Aku nunggu di situ ya. Yang dateng Om. Tuh bang. Maminya kemana kok yang datang om? Itu waktu itu pintunya nggak ditutup bang, masih kebuka. Selang mami
keluar dari itu terus gak lama dateng. Ya aku nunggu 15 menit itu, ini pintunya gak ditutup ya, dibuka aja katanya gitu ya. Terus kata dia, selamat siang, kata dia gitu ya. Terus aku pikir petugas si hotelnya itu ya. Iya siang, kataku gitu kan. Om, nyari siapa ya? Dengan polosnya aku tuh, nyari kamu katanya gitu. Hah, nyari saya? Emang om kenal sama saya? Kata saya gitu kan. Enggak, katanya gitu. Udahlah, katanya kita ngobrol aja, katanya gitu. Nah di situ tuh di meja pojok tuh udah disediain minuman, cuman aku nggak tahu itu minuman apa ya. Pokoknya disediain minuman aja. Terus kata si om itu, duduklah sebelahku, kamu umur berapa, katanya gitu. Terus kamu masih ini nggak, kata dia gitu kan. Masih ini, masih apa sih om, kataku gitu kan. Udahlah, katanya jangan banyak basa-basi, katanya kamu di sini kan udah saya, katanya gitu. Hah? Kata saya gitu kan. Terus minta tolong dong ambilin minum, katanya itu yang di pojok itu. Aku ambil lah tuh dengan polosnya aku tuh. Aku dia ngomong aku masih belum ngeh ke situ loh arahnya loh. Ya udahlah, terus diambil lah tuh si botol minum lah, nggak tahu lah dia berapa gelas ya, berapa gelas gitu kan. Aku diem aja sambil deg. Udah pintu itu waktu itu ditutup tapi nggak dikunci, pintu masih ditutup sama dia tapi nggak dikunci. Bersyukurnya di situ si pintu tuh nggak dikunci sama dia gitu ya, apa dia lupa atau gimana aku nggak ngerti ya. Nah terus dia habis minum berapa itu dia udah mulai mata dia merah tuh. Kata si omnya gini, sini kamu duduk deket saya, katanya gitu. Enggak om, kataku, ngapain, kataku takut, kataku gitu kan. Enggak, katanya gitu. Sini, ditanya tuh sama si om. Nah akhirnya duduk lu di kasur tuh bang. Kan ada kecil itu ya, ya kan. Akhirnya di situ tuh duduk tuh. Nah mulai tuh tangan, di situ udah panas dingin, udah takut banget ya. Ini gimana caranya ini, kataku. Mana waktu itu HP-nya baterainya lowbat, mau nelfon mami juga nggak bisa gitu kan. Nah terus kata si omnya gini, sini katanya kamu udah saya bawa, katanya gitu. Kamu nggak boleh, katanya kamu harus saya. Nah dari situ bang saya udah langsung, ya Allah ini gimana ya. Saya masih asli gitu ya, masih takut banget demi Allah. Terus kata si omnya gini, kamu gak usah takut, kamu di sini bakalan saya, kata si omnya gitu ya. Kamu mau katanya gitu, bukan masalah itunya, dalam hati saya ini bukan masalah saya bener-bener baru pertama kali ngalamin ketemu om-om yang tiba-tiba ngegrepe-grepe ya kalau bahasa sekarang ya bang, ngegrepe-grepe begitu kan. Nah terus dalam hati saya mikir, ya Allah gimana caranya nih saya mau keluar dari sini gitu kan. Si omnya udah mulai namanya dia udah setengah mabuk juga ya, jadi saya dorong aja dia udah ngegeletak gitu ya. Iya katanya, sini katanya kamu di sini kan. Nah begitu dia balik udah itu sih balik badan gitu kan. Dari situ saya langsung lari bang, buka pintu. Alhamdulillahnya tuh si pintu tuh nggak dikunci. Akhirnya saya lari bang, kabur. Di situ kan saya nggak tahu ya arah jalannya kemana, saya nggak tahu gitu. Kabur udah sampai depan penginapan hotel itu. Saya bingung. Ya Allah saya mau pulang kemana? Mana mau nelpon mami nggak, HP saya lowbat gitu kan. Akhirnya di situ saya bengong aja sambil jalan tuh bang, sambil jalan. Ya Allah ini gimana, saya mau pulang. Di sini saya nggak tahu siapa-siapa, yang saya kenal aja nomor HP-nya HP saya aja buat nelfon dia tuh nggak bisa gitu ya bang. Dan akhirnya ada ibu-ibu waktu itu, aku ingat banget ya namanya Ibu Ade. Masya Allah semoga panjang umur ya Bu Ade. Ini terima kasih udah menyelamatkan saya. Ini kameranya. Mana? Ini. Bu Ade. Masya Allah semoga panjang umur ya Bu Ade. Ini bukan kamera. Bang Ale malah ngakak. Nanti aku ngeblank lagi Bang Ale. Pokoknya buat Bu Ade, terima kasih banyak yang sudah menyelamatkan saya waktu itu ya. Kalau saya doakan sih panjang umur ya biar bisa ketemu gitu kan. Udah tuh ceritanya angkot Bu Ade lagi jalan. Terus kata dia gini, Neng kenapa, katanya kamu nangis, katanya di pinggir jalan, katanya gitu kan. Saya mau pulang Bu, tapi saya nggak tahu arah pulang saya kemana, kata saya gitu kan. Emang kamu
kesini sama siapa, kata Bu Ade gitu. Saya kesini sama temen, sama mamahnya juga, tapi HP saya lowbat, saya nggak bisa nelfon, kata saya gitu kan. Nah terus kata Bu Ade gini, kamu mau pulang kemana emang? Saya mau pulang ke daerah Cikampek, kata saya. Ya udah kamu saya anterin ya, kamu bawa uang nggak? Enggak, aku aja kesini sama mamahnya temen aku. Nah terus sama Bu Ade, ya udah kamu saya anterin ya, kasihan kamu katanya di sini sendirian katanya. Mana kejadiannya udah malam bang, habis maghrib, udah habis maghrib kejadiannya. Terus sepanjang jalan saya dipeluk aja sama Bu Ade, kamu kenapa sih katanya gitu, ada apa kata. Terus kata saya nggak bisa bercerita ya waktu itu ya bang, karena namanya saya masih takut, masih ngebayangin itu yang di grepe-grepe gitu bang, ya Allah ih ngeri banget. Terus kata Bu Ade, udah kamu gak usah cerita dulu, yang penting kamu tenang dulu katanya gitu. Terus dianterin lah tuh bang sampai ke stasiun Cikampek. Nah dari stasiun Cikampek ke rumah saya tuh saya masih naik mobil help waktu itu ya. Naik mobil help sekali lagi. Naik help, zaman itu masih ada help. Help. Ya naik mobil help gitu. Help nggak pakai H. Help ya, mobil help ya. Kalau help beda lagi ya Help bang. tolong. Namanya juga orang nggak ngerti Inggris bang, nggak apa-apa lah, pokoknya help lah. Kalau bahasa kita mah help katanya. Naik help lah gitu sampai ke deket rumah saya gitu kan. Dari situ saya pulang, terus kata mama, kok kamu pulang sendirian gak sama maminya si itu siapa, si Weni katanya gitu. Enggak, aku pulang sendirian kata aku. Sampai rumah saya langsung mandi bersih-bersih, saya nangis tuh bang di kamar. Saya bingung ya, mau cerita saya takut diomelin, nggak cerita saya takut. Terus kata mama, kamu kenapa katanya gitu, mana maminya si Weni katanya. Nggak ada. Terus kamu pulang sama siapa katanya, kok dia ngejemput kamu, pulangnya kamu pulang sendirian kata mama gitu kan. Udah ntar aja deh aku ceritanya kataku, aku mau nenangin diri dulu. Nah aku tuh langsung di kamar aja keluar tuh bang, sampai mama nawarin. Waktu itu sampai rumah itu sekitar jam 9 jam 10 jam 10 malam ya. Mana katanya anak gadis pulang sendirian kata mama gitu kan. Gimana sih maminya si Weni katanya, kenapa nggak dianterin, nggak bertanggung jawab gitu intinya, dia yang ngejemput di rumah gitu kan, ke rumah giliran pulang sendiri gitu. Nah keesokan paginya mama tuh ngebangunin tuh, Via katanya itu ada Weni katanya nyariin kamu. Dari situ saya timbul ada rasa kesel, ada rasa gimana sih ya. Nah terus saya keluar tuh dari kamar tuh, kamu kenapa kata si Weni gitu, kamu semalam kemana katanya. Kan saya bilang kata saya kan nggak, kata si Weni gini, kamu kemana katanya gitu, semalam katanya ditungguin kok nggak dateng kata Weni gitu. Aku diem aja, aku nggak langsung jawab, aku diem aja. Kamu kenapa Via kata Weni, coba ngomong ada apa kata Weni gitu. Aku diem sambil nangis tuh bang, karena aku masih inget yang kejadian si om yang grepe-grepe yang udah setengah ya. Terus dari situ dia meluk aku, kamu cerita aja nggak apa-apa kata Weni gitu. Akhirnya aku cerita kejadian yang semalam terjadi gitu. Terus dia langsung meluk aku, ya Allah katanya, aku nggak tahu kalau kamu ada di bawah kamar dia, jadi dia di atas, aku di bawah gitu. Aku sebenarnya ada di atas katanya gitu. Terus aku jawab gini, aku dianterin sama mami kamu, aku suruh di sini, tunggu di sini. Nggak taunya yang datang tuh bukannya kamu, malah om kataku gitu. Dari situ dia langsung meluk aku kenceng banget, maafin aku ya Via katanya, maafin aku katanya, mami aku begini lagi katanya gitu. Terus aku nggak ngerti begini lagi tuh apa ya. Maafin, pokoknya aku maafin katanya, mami tuh katanya kumat lagi katanya gitu, setiap kali aku deket sama temen katanya pasti katanya ada aja katanya kejadian begini. Nah terus aku mikir, kejadian begini, oh berarti mami kamu ini dong kataku gitu ya. Terus dia cerita kalau dia juga kalau dia juga di iya.
Waktu itu katanya maminya udah bilang bertobat katanya gitu kan, makanya aku ngeberaniin berteman lagi, deket lagi tuh. Gue pikir katanya nggak bakalan kejadian terulang lagi, kata dia gitu. Dia di sama maminya waktu itu masih kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Mamihnya dengan bayaran yang lumayan, makanya dia di sama maminya itu. Padahal kan dia kan istilahnya apa ya, broken home ya, hidup tanpa bapak juga kan. Jadi dia tuh gimana ya bang, hancur banget kata dia gitu kan. Biarpun mami saya apa ya, ini menghidupi saya dengan penuh dengan harta, ternyata saya juga ditekan gitu loh. Ini saya nggak mau cerita tadinya katanya gitu. Pas dengar kamu begini, kamu diginiin juga, jadinya saya berani cerita juga katanya gitu. Ya Allah Via, maafin ya katanya, maafin mami saya katanya gitu. Nah, dari situ kita nangis bareng bang. Terus kataku gini, berarti kamu udah nggak. Terus dia diem aja. Ya kamu udah nggak tahu gitu. Iya katanya, tapi kamu jangan bilang-bilang ya katanya gitu, karena ini juga kan aib mama, aib mami katanya gitu ya. Kamu tahu usaha mami kamu apa? Katanya sih ada di daerah Cilengsi. Ternyata ya emang usahanya dia itu, maminya itu, maminya. Dan kejadian ini tuh bukan di aku doang ternyata bang, di sebelum-sebelumnya temen dia juga sama. Dan waktu itu temennya dia itu malah udah di sama si tamu-tamu yang lain mungkin ya, begitu. Terus jadi aku, ya Allah kataku gitu ya, aku pikir mami kamu tuh punya usaha apa gitu, maksudnya nggak yang begitu gitu ya. Iya katanya, waktu itu teman saya lebih parah katanya gitu, kata si Weni ini. Kenapa kata dia udah nggak bisa kabur katanya gitu, dia sampai nangis katanya gitu. Namanya si Wiwin. Jadi waktu itu juga dia sama dijebaknya kayak saya, tapi dia lebih, karena dia nggak bisa kabur kemana-mana, mau nggak mau dia harus langsung lemes dah bang. Kataku ya Allah, tapi aku bersyukur ya alhamdulillahnya aku nggak sampai gitu. Dan di situ Weni tuh udah nangis, gimana ya katanya, biar mami bertobat katanya, jangan buka usaha begitu lagi, dan korbannya pun teman-teman saya katanya gitu kan. Nah udah dengan berjalannya waktu bang, lulus sekolah, terus dia bertekad untuk pergi dari rumah. Selama kurang lebih 2 tahun dia gak pulang. Dia 2 tahun gak pulang. Dan di saat bersamaan itu maminya itu usahanya bangkrut. Mungkin ini udah jalannya juga kali ya. Dia tuh udah dianggap mati maminya, karena dia gak ada kabar sama sekali. Dia pergi tuh bener-bener pergi ngebawa badan aja gitu, gak bawa apa-apa. Karena dia udah nekat pengen ngerubah hidup lah intinya ya. Karena dia udah nggak ada siapa-siapa lagi, emang bener-bener udah nggak ada siapa-siapa. Bapaknya juga nggak tahu di mana, keluarganya juga udah masa bodoh, keluarga dari maminya ini udah cuek banget dah. Nah ceritanya dia 2 tahun nggak pulang. Di saat bersamaan itu si maminya usahanya tuh bangkrut. Maminya itu sempet jual itu bang, rumahnya masih ada rumahnya mah. Jadi dia jualan ikan asin. Bener-bener jatuh banget kan, utang dia di mana-mana maminya tuh gara-gara usahanya bangkrut tuh. Dan untungnya aja dia nggak sampai sempet dilaporin ya, karena dia kan ngejual anak-anak yang masih ini juga, masih muda-muda juga kan. Nah dengan berjalannya waktu si mami ini usahanya bangkrut, terus dia kehilangan si Weni yang nggak tahu pergi kemana selama 2 tahun itu. Udah dikiranya udah meninggal aja.
Nah ketemu lagi lah tuh bang ceritanya. Waktu itu aku lagi di pasar. Aku punya suami yang kebetulan mertuaku tuh jualan di pasar. Nah terus ketemu lama sama si mamihnya si Weni ini. Dia lagi belanja ikan asin. Terus dia ngelihat aku tuh mungkin kayak gimana ya. Terus aku juga ngelihat dia kayak bengong-bengongan aja gitu, tatapan. Terus pelan-pelan dia ngampirin, Via ya katanya gitu. Terus aku bilang gini, ini maminya Weni ya kataku gitu kan. Terus di situ dia meluk aku, si maminya itu. Ya Allah katanya, alhamdulillah katanya dipertemukan lagi katanya gitu kan. Maafin mami ya Via katanya gitu. Sekarang katanya mami katanya usahanya udah bangkrut katanya gitu. Sekarang mami jualan ikan asin. Dia benar-benar jualan ikan asin keliling gitu loh bang. Jualan ikan asin keliling sama terasi. Kalau tahu terasi bang. Tahu kan terasi? Sama terasi. Terus Via sekarang di mana katanya gitu. Aku bilang aku ada di daerah Kerawang kataku gitu. Aku tinggal ikut bareng sama suami kataku gitu. Terus aku nanya, Weni gimana kabarnya? Weni katanya nggak ada katanya, nggak tahu dia kemana katanya, udah meninggal apa hidup mami nggak tahu katanya gitu. Soalnya udah hilang, bener-bener hilang katanya gitu kan. Nah maminya bilang begini, Via maafin mami ya katanya, mau nggak katanya kamu main ke rumah mami katanya gitu. Mami pengen istilahnya kayak meminta maaf gitu lah bang. Terus mertua aku bilang gitu, itu siapa teh kata mertua aku gitu. Ini temen mamahnya teman aku kataku gitu kan. Ini sering belanja di sini loh kata mertua aku gitu kan. Sering belanja kataku gitu. Iya katanya, dia pedagang ikan asin keliling katanya gitu. Terus aku ceritalah ke mertuaku ya, kalau dulunya tuh si mami ini tuh punya usaha begitu gitu kan. Terus mami ngajakin aku main ke rumah dia, yang gimana ya nyeritainnya, jadi bener-bener berbalik gitu bang. Yang tadinya hidupnya wow sampai rumahnya kosong melompong, gak ada apa-apa, habis. Terus kata mami gini, mungkin ini kali ya katanya hukuman dari pekerjaan mami katanya, yang ngejain anak orang katanya gitu. Dan anak sendiri sekarang nggak tahu kemana katanya, hilang kemana katanya, nggak tahu katanya gitu. Terus setelah aku udah ngobrol sama mami panjang kali lebar ya bang ya, panjang kali lebar. Terus mami bilang gini, maafin mami lahir batin ya Via, mami benar-benar bertobat katanya gitu. Mami nggak mau lagi katanya berurusan dengan begitu kata dia gitu. Mami benar-benar udah pengen ngebersihin diri katanya gitu. Tahu nggak bang apa yang terjadi setelah aku kan sering main bisa dibilang sebulan bisa 2 kali main, yang nengokin kayak gimana sih timbal balik kita, kayak ngasih sembako gitu, jajan gitu kan. Di situ sendirian kan hidupnya kan. Saudara-saudara juga udah nggak ada yang mau nginin lagi, karena dulu kayaknya dia aja saudara-saudaranya nggak deket, apalagi sekarang susahnya kan. Terus berjalannya sampai sebulan deh kalau nggak salah ya, 1,5 bulan lah. Aku main ke rumah mami, lagi ngobrol, dateng. Siapa nih? Anaknya. Oh, si Weni. Si Weni ini datang. Terus siapa ya kata mami gitu kan. Teman kamu bukan Via katanya gitu. Bukan kataku. Emang ada temanku di sini udah nggak ada kataku. Ada yang jadi TKW temanku. Bener bang, ada yang jadi TKW. Ada yang udah merantau kemana kali sama suaminya ya. Pokoknya di daerah situ temanku udah pada nggak ada. Terus siapa ya kata mami, kita nggak dibuka lah sama mami. Waktu itu kan pagar rumahnya kan masih pagar zaman dulu ya bang. Pagar besi yang besi ya model iyalah begitulah, runcing-runcing, dibuka lah. Biarpun dia hidupnya begitu tapi rumahnya masih utuh bang. Cuman harta bendanya aja yang nggak ada. Datanglah si Weni.
Dari situ maknya langsung sujud, Bang. Kau masih hidup? Ini Weni kan, katanya gitu. Si Weni itu udah berubah pakai apa ya, baju-baju yang tertutup gitu loh, Bang. Cuman nggak pakai cadar aja. Kamu Weni kan, katanya gitu. Ya Mi, aku Weni, katanya gitu. Kamu kemana aja? Ayo masuk, katanya gitu. Dipeluklah tuh si Weni itu kan, habis sujud syukur itu. Peluklah si Weni itu, terus disuruh masuk. Dan kebetulan ada aku juga di situ ya. Pas banget ya. Pas banget kan, kayak udah di jalannya ya. Nah, pas udah masuk ke dalam, otomatis aku juga gimana sih ya, nggak ketemu ya Bang ya, jadi kangen gitu kan. Ya Allah Wen, kata aku, Via kamu ada di sini, katanya gitu. Kamu ngapain di sini, kata si Weni gitu kan. Aku jengukin mami, kataku. Lah kamu kemana aja selama ini, selama 2 tahun ini, kataku gitu. Kalau bahasa Jawanya apa ya, tirakat kali ya. Tirakat. Selama 2 tahun itu dia pergi ke nggak tahu, dia juga yang nggak tahu mau kemana, kata dia gitu kan. Dia bingung mau kemana, ya seininya jalan aja katanya. Sampai pada suatu tempat di daerah Jawa Timur, kata dia. Dia ketemu kiai, terus ditanya, kenapa Neng, katanya gitu. Dari situ dia cerita lah Bang, kronologi kehidupan dia, bisanya dia jalan gitu ya Bang. Dia cerita, nah akhirnya dinaungin lah tuh sama Pak Kiai itu. Diajarin suruh tobatan nasuha. Terus dia juga kan nyesel juga karena istilahnya dia udah gak pernah ya Bang. Jadi dia mau gimana sih, udah gak ada harapan gitulah. Mamihnya begini, dianya rusak gitu kan. Dari situ sama Kiai dibenerin lagi, kata dia, cerita si Weni nih. Alhamdulillah ketemu sama Kiai, gak tau lah namanya Kiai siapa ya, pokoknya adalah di salah satu di daerah Jawa Timur, kata dia. Akhirnya saya di situ disuruh kayak tirakat gitu Bang, puasa gitu. Nah dari situ dia kayak punya apa ya, ilmu kali ya. Karena dia kan puasanya kan puasa tirakat apa sih ya, pokoknya puasa untuk nginiin ilmu lah ya. Nah terus dia bisa ngobatin. Waktu itu dia juga nggak ngeh kalau dia bisa ngobatin orang yang kayak apa ya, kena teluh ya, kena teluh. Jadi waktu itu ada orang yang nggak sengaja dia temuin. Si orang itu dia lagi sakit, perutnya besar, perutnya nggak tahu, bukan kembung ya apa ya, perutnya emang besar, kata dia buncit, kata dia gitu kan. Nah terus dia kayak ada yang ngebisikin, coba deh diituin, katanya gitu, di apa sih, kamu doain, katanya. Cuma nggak tahu doanya doa apa ya Bang. Terus kata dia kan namanya dia perempuan, jadi dia pakai sarung tangan tuh. Nah si ini bapak-bapak, si pasiennya, si bapak ini tuh, si yang dia temuin tuh, yang dia lihat tuh bapak-bapak lagi kesakitan, kata dia gitu kan. Nah dengan anehnya, dengan ajaibnya, yang rasa sakit yang apa, perutnya buncit tuh lama-lama kempes, cuman dengan olesan ayat-ayat dia aja. Dia aja bingung sendiri, katanya gitu kan. Emang sih waktu diajarin sama Pak Kiai, kata dia, kamu nanti kalau udah dapet ilmu yang benar-benar mateng, yang benar-benar udah bisa nolong orang, kamu pulang. Itu bisanya dia pulang, karena dari situ jalan kamu untuk istilahnya membuka lembaran baru kali ya, sama mamihnya ya. Dari situ. Nah setelah dia bisa ngobatin si bapak ini, dia ngomong lah sama kiainya kalau dia tadi nggak sengaja ngobatin si bapak-bapak yang lagi kesakitan, yang tiba-tiba perutnya membesar. Itu posisinya si bapak-bapak itu habis narik apa ya, bukan naik angkot ya, bajai kali ya, narik bajai. Tiba-tiba lagi enak-enaknya itu, terus kesakitan begitu, terus si perutnya membesar itu kempes, katanya gitu. Terus kata Pak Kiai gini,
Ya udah, emang udah waktunya kamu pulang, temuinlah mami kamu katanya gitu. Terus sekarang hidup mami kamu juga katanya sudah nggak kayak dulu lagi, kata Pak Kiai ini. Emang Pak Kiai tahu, kata si Weni gitu kan. Coba aja kamu pulang katanya. Ceritanya diongkosin tuh sama kiainya, suruh pulang si Weni itu. Udah tuh pulang. Selama perjalanan tuh dia udah seneng banget lah gitu ya bang. Ya itu bener aja pas nyampe rumah kebetulan ada saya, kebetulan pula ada tetangga depan rumahnya yang udah inilah sama maminya ya, udah ngobrol-ngobrol gitu kan, ada cerita begitu. Ada tetangga depan rumahnya, jadi dia pulang dari kerja, dia kerja di apa ya, waktu itu itu bang, intimah ya, nyari intimah tuh, nyari intimah. Sakit nggak kunjung sembuh, akhirnya dibawa pulang. Daripada di sono sakit, mendingan pulang kampung aja katanya gitu. Si tetangganya itu namanya Wawan kalau nggak salah ya. Pulang, rame tuh di depan rumah dia tuh. Ada apa ya katanya gitu. Ini si Wawan pulang katanya lagi sakit keras katanya gitu. Nah ternyata kalau di itu kan nggak sembarangan katanya ya. Kalau sakit harusnya sih nggak boleh dibawa pulang, harusnya disembuhin lagi di situ. Berhubung dia udah parah sakitnya, udah kayak lebam-lebam kayak gimana gitu bang. Bahkan kulitnya aja udah mulai kayak luka-luka gitu. Ternyata dia ditelu sama temen kerjanya si Wawan ini. Nah akhirnya si Weni ngeliat dong. Ayo Via katanya, mumpung kamu masih ada di sini katanya. Maminya juga kan keluar tuh depan rumah tuh. Astagfirullahaladzim, melihatnya bang serem banget. Itu kan dibawanya kan ke rumah dia tuh pakai mobil kolbak ya bang ya. Jadi kan kelihatan banget ditutupin kain doang kan. Astagfirullahaladzim katanya, ini mah kena teluh kata si Weni gitu kan. Cuma masih belum ngomong ke tetangganya, belum. Dia masih ngelihat doang, nengokin gitu kan. Nah pas udah dibawa ke rumahnya, masuk ke dalam, kita tuh bertiga tuh ngeliat gitu kan. Ini Wawan kenapa? Dan diceritain lah sama istrinya si Wawan kalau di tempat kerjanya tuh dia sakit-sakitan terus katanya gitu. Emang sih katanya di situ juga ada persaingan kerja juga lah ya. Dia kan dapatnya banyak terus katanya kalau nyari timah katanya gitu. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba dia sakit katanya gitu. Terus keluar apa sih kayak borok-borok gitu bang, kayak borok-borok luka-luka gitu. Hanya di sono udah nggak bisa diobatin, dibawa pulang lah. Ya kebetulan ada si Weni. Si Weni kan pakai sarung ini bang, sarung tangan. Minta tolong izin boleh nggak katanya gitu, saya lihat katanya gitu ya. Terus dalam hati saya gini, emang lu bisa ngobatin gitu kan? Karena udah tahu dulunya nggak bisa. Udah bismillah kata dia gitu. Nah terus kata dia cuman apa coba bang, jadi dia ngerebus daun sawo. Daun sawo diambil kan di situ kan di belakang rumahnya si Wawan ini kan ada pohon sawo, ada pohon nangka sirsak ya. Itu katanya rebusan daun sawo katanya gitu. Rebusan daun sawo katanya direbus katanya gitu. Habis direbus terus dia direndam si Wawannya itu. Direndam bang, kata kita emang gak ngelodo itu ya direndam. Tapi enggak, masya Allah loh. Itu nggak tahu ya. Kok bisa begitu kata saya. Pas direndam itu ada kali berapa menit ya. Pakai air yang masih beruap gitu bang. Tapi si Wawannya ini aja nggak ngerasa panas. Terus kata si istrinya ini mas suami saya nggak apa-apa katanya. Ini diobatin begini. Enggak ini percaya aja dah katanya, bismillah katanya gitu kan. Terus direndam, bener bang, si kulit itu tuh pelan-pelan mulai apa sih ngikis gitu loh. Iya. Nah dari situ orang pada percaya. Malah jalannya dari situ jadi kayak buat usaha dia yang baru bang. Jadi namanya di orang kan dari si A si B ini bisa ngobatin nih, ini bisa ngobatin, apalagi itu datang dari yang istilahnya jauh gitu kan, dengan sembuh dengan secara ajaib gitu kan. Dari situ
Dari mulut ke mulut Dari gitu. mulut ke mulut, jadi banyak pasiennya. Emaknya pelan-pelan juga jadi banyak tamu di rumah, bukan tamu yang begituan lagi. Tamu yang pasien-pasien yang minta diobatin. Begitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Masih sampai sekarang. Kadang ya Allah, Jadi kok bisa usaha ya? begitu jadi usaha ya. Terus aku bilang begini, bolehlah minta ilmunya lah, sepil-sepil. Dari situ udah mulai bertobatnya tuh mamihnya. Dianya jadi gimana ya? Ya Allah, ini jalan hidup saya, kata dia gitu. Dia sampai sekarang bapaknya nggak tahu kemana, Bang. Nggak tahu bapaknya kemana, hilang. Tapi dia sendiri udah menikah sekarang. Si Weni ini belum. Oh belum? Dia nggak mau karena dia ngerasa nggak percaya diri. Yang itu, gara-gara itu. Jadi dia takut mengecewakan si calonnya ini. Nantinya gitu. Ada 35-an umurnya. 37 lah, Bang. 37. 37-an. Oh emang dia nggak niat. Nggak niat. Udah nggak mau, kata dia. Udah saya mah kayak gini aja, katanya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa ngobatin orang, hitung-hitung nebus dosa mami sama saya, katanya gitu. Itu daerah mana dia tinggalnya? Daerah Subang. Subang. Oh. Daerah Subang. Sampai sekarang Masih ramai orang yang berobat ke sana. Masih, kalau mau boleh kontak aku. Soalnya apa sekarang? Oh ya, kemarin juga ada kita tamu ya. Kalau bapak itu nonton ya, ada orang datang tiba-tiba datang aja gitu ke studio. Assalamualaikum katanya gitu. Kalau kata kita kan ini nggak ada narasumber ya malam ini. Siapa gitu? Pas dibuka, kita sampai bengong lihat dia masuk. Ya masuk Pak, lewat atas gitu. Masuk, naik aja ke atas. Pas dia ini siapa? Nih pada ngeliat. Kita kan nggak tahu, nggak ada yang kenal. Akhirnya dia salaman. Iya saya. Ya pokoknya dia subscriber ya, salah satu subscriber yang sering nonton Jejak Backpacker nih. Jadi saya itu pengen anaknya, kalau nggak salah anaknya sakit itu nggak sembuh-sembuh, kayak kena teluh atau santet kayak gitu. Jadi ya, dia minta adalah salah satu narasumber kita yang paranormal juga ya, yang daerah, kalau nggak salah paranormal yang di daerah Banten. Iya. Dia minta kontaknya dia nih. Jadi dia rencana dia mau ngobatin. Tapi kan kita memang selama ini kalau untuk urusan kontak nomor telepon itu kita privacy. Iya, benar. Jadi kita nggak akan kita sebarkan, termasuk nomor telepon Kak Via sendiri. Nanti kalau misalkan ada orang yang minta gitu, mau kencan gitu sama Kak Via katanya gitu kan, ya kita nggak bakal kita kasih gitu kan, karena kita profesional lah ya. Jadi mohon maaf sekali Bapak yang pernah datang, saya lupa namanya. Jadi kalau yang mau nonton tayangan ini, kontak lagi aja, ini ada nih di Subang. Tapi melalui berarti kalau lewat saya ada bayarannya lagi ya. Tangan ketiga dah. Tangan ke berapa kalau Kavia? Tangan ketiga ya. Berarti saya tangan ke satu ya. Tangan satu, dan yang saya sih ngambil keuntungan kecil aja Kak gitu, asal ada. Saya 50%. Iya, ada pelicin. Jadi yang paling banyak kayak Kavia bisa nganterin langsung kan. Langsung ke sana. Terus jadi ya lumayan ya. Yang namanya kita bantu orang. Iya, benar banget. Canda ya teman-teman ya, tapi kalau ada yang mau minta bantuan ya sebisa mungkin akan kita lakukan gitu, Kak Via. Oke, jadi dia berarti hafalannya itu menggunakan ayat-ayat suci gitu ya. Tapi dia dibarengi sama ini juga Bang. Apa ya bahasa obatan tradisional kayak gitu ya. Oh. Terus dia kayak ilmu kejadian juga sama. Ilmu kejadian, jadi dicampur, jadi dia iya ada, nya juga ada. Oh, oke. Sekarang makin sakti Bang, bener dah. Gue juga aneh ya.
bisa begitu ya? Bolehlah bagi ilmunya kata gue. Ah, kuat nggak katanya puasanya kata gitu. Oh dia tirakatnya itu kayak puasa segala macam didaleminnya semua ya. Tapi awalnya juga dia pinter. Makanya kan jadi kok bisa gitu loh. Seimbang. Jadi sakti. Menghilang 2 tahun tiba-tiba pulang jadi pendekar. Iya, tapi ya kalau selagi itu untuk kebaikan ya, benar. ya mudah-mudahan berguna bermanfaat ya untuk semua orang juga. Ya kenapa enggak gitu ya. Mudah-mudahan Kak Weni ya sehat selalu di sana dan jadilah orang yang baik ya di mata masyarakat ya. Jadikan keberkahannya itu untuk menolong sesama. Amin. Seperti itu. Oh, seperti itu. Oke, Kak. Terus ini siapa? Si Vika gimana kabarnya? Si Vika, kalau si Vika dia udah ikut lakinya. Oh, nggak sakti juga. Karena waktu itu kan kayak dia mah kayak cuman deket-deket aja gitu bang, nggak kayak saya sama si Weni gitu kan, yang kalau ngobrol sampai dalam banget gitu. Kalau si Vika kan enggak, kayak cuman buat udahlah rame-rame aja gitu. Udah gitu dia sibuk juga dari dulu dia mah. Sibuk apa? Sibuk ngebantuin Maya. Kayak Charles Angel ya. Jadi bertiga gitu. Nah Vika, halo. Oh Vika udah sibuk dia ya. Oh nggak jadi Udah. TKI. Dia di TKW, Bandung, di ikut suaminya. Di Bandung dia. Ya begitulah ceritanya. Ya bolehlah kalau mau, ada yang mau. masih sempet. Masih promosi. Buat jadi Soalnya lagi manjur-manjur nih. Lagi manjur-manjurnya. Oh berarti rame orang dari luar kota juga? Rame. Ih, jangankan itu bang, kayak anggota-anggota. Oh berarti dia pengobatannya ini medis dan non medis atau gimana? Betul. Dua-duanya? Iya, kan gak bilang ada dia megang kejam juga. Cuma bedanya dia kayak nggak megang fisik gitu bang kalau ngobatin. Nggak megang fisik karena dia kan perempuan. Jadi dia nggak megang fisik. Iya dong, kalau megang fisik ntar dia yang kalau pasiennya cowok kan ngeri juga kan, dia tiba-tiba di begitulah jadinya. Oke, ada lagi yang ditambahkan Kak Via? Mungkin mau ini sama suaminya gimana? Setelah itu Kak Via sendiri nikah? Aku nikah sama suamiku. Ya sama suamiku ya menikah sama siapa ya? Alhamdulillah masih sampai sekarang. Alhamdulillah ya. masih. Anak udah berapa Kak Via? Anak aku udah 3. 3. Yang gede kembar. Oh kembar. Oh keren ya. Berarti kalau kembar itu ininya bercabang gitu, wush, gitu ya. Pas itu kali bang. Tanya ya, kayak bercanda ya kak ya. Betul. Biar ada ininya apa namanya, ada hiburannya juga. Betul. Oke, ada yang mau ditambahkan lagi pesan-pesannya Kak Via mungkin ke penonton? Iya, untuk pesan-pesannya ya, untuk yang istilahnya punya teman deket gitu ya, punya teman deket ya, gimana ya? Gimana bang? Ya gimana? Tadi seharusnya jangan pakai topeng ya. Ngapain pakai topeng ya? Kan ini bukan aib ya sebenarnya. Ya, aib seorang. Ya benar juga tadi kan. Dia minta ngapain pakai topeng? Ceritanya nggak ada yang menjurus-jurus ke sana ya. Ini aja deh pesan-pesannya apa ya? Bersahabat tuh dalam suka dan duka gitu loh. Jangan diambil enaknya aja. Pas di nggak enaknya aja ya kita bareng-bareng gitu, namanya sahabat kan harus bareng-bareng dong. Iya. Ya kan? Udah Iya. gitu aja lah. Oh gitu aja. Oke. Kesannya pertama kali ngelihat Bang Andi sama Bang Ali. Masya gimana? Allah, aku terkagum. Awalnya aku nervous bener dong. Akhirnya enjoy juga bang, jadi ketagihan. Oke. Kalau saya sih sebenarnya nggak bikin nervous ya, yang bikin nervous itu Bang Andi. Karena dia itu dengan treatnya yang paling bisa bikin kamu nyaman katanya gitu. Nah itu karena Kak Via udah menatap matanya, jadi langsung nyaman.
kalau ketemu dengan Bang Andi usahakan jangan tatap matanya. Tatapnya apanya dong? Bagian bawah. Dengkul ya, dengkul. Oke deh. Kavia, terima kasih kalau itu buat waktunya, buat ceritanya juga ya. Sama-sama. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Kak Via dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang ingin berbagi cerita di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Atau teman-teman juga bisa mengirimkan cerita kalian melalui email di alay@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Via, terima kasih buat waktunya, Sama-sama, buat ceritanya. Ya, sehat selalu pokoknya. Amin. Salam buat Vika sama Weni. Weni ya. Weni, Salam. sukses selalu. Kamu sekarang sudah jadi paranormal hebat. Keren. Pertahankan untuk melawan yang lemah dan membutuhkan. Yang zolim-zolim ya. Iya. Sampai jumpa.